Hai Bunda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mama Ra di channel YouTube Eki Sofyana. Seperti biasa ya Bunda, saya akan membagikan kesaran saya. Ini saya di siang hari ya Bunda, habis jemput Mbak Ara. Nah ini tadi pagi ibu saya itu nawarin ayam merah Bunda. Katanya tetangga saya yang biasa jualan telur itu ayamnya mau diganti karena telurnya itu udah berkurang gitu, ayamnya udah nelornya itu nggak banyak lagi, jadi mau diganti lagi dan ayam-ayamnya mau dijualin. Nah tadi ibu saya nawarin ke saya mau nggak gitu, katanya satu ekornya tuh 40.000. Jadi ya sudah saya ambil aja ya, saya ambil satu ekor. Saya mau masak ini ya Bunda, siangan ya, karena diantarnya itu habis zuhur. Saya tunggu-tunggu dari jam 9 nggak diantar-antar, jadi akhirnya saya masaknya siangan ya. Tadi kebetulan udah masak sayur sama tahu ya, tapi nggak ada lauknya, belum saya masak karena nunggu ayamnya belum diantar gitu. Nah diantarnya jam tadi setengah satuan gitu, jadi saya langsung habis jemput Mbak Ara, terus saya langsung masak. Ini saya mau masak dikecapin aja separuh, yang separuhnya buat besok untuk digoreng gitu ya. Ini kan nggak mungkin langsung habis ya Bunda, karena ibu saya juga beli gitu satu ekor, saya beli satu ekor, jadi kita masak masing-masing. Pastinya ini bisa sampai 2 sampai 3 hari ya buat lauk. Alhamdulillah, jadi menghemat gitu ya Bunda. Satu ekor 40.000 itu buat 3 hari. Nah biasanya kan kalau yang ayam sayur itu sekilonya 40.000 ya sampai 42. Nah ini satu ekor dapat 40.000, di harga 40.000. Cuma ya ayam merah itu masaknya agak lama Bunda, karena kalau nggak direbus lama itu alot ya dagingnya ya. Jadi kita harus masaknya lama gitu, karena saya nggak punya panci presto ya, belum punya gitu. Mau beli juga masih ragu-ragu Bunda, karena takut gitu ya, banyak kejadian pakai panci presto itu meledak gitu ya. Karena saya kan nggak biasa pakai panci presto, saya masak daging itu saya rebus pakai panci biasa gitu ya. Jadi biasanya sih pakai magicom, tapi magicomnya itu agak konslet itu yang satu, jadi buat masak itu agak bau kayak gitu. Jadi ya sudahlah, saya buang aja ya, daripada menu-menuhin dapur gitu ya. Saya kalau pekakas yang sudah kira-kira memang nggak dipakai ya saya buang gitu. Kalau masih bisa dijual saya jual gitu, tapi kan jarang sekali ya Bunda yang mau beli barang elektronik bekas gitu, apalagi di kampung kayak tempat saya gitu ya, jarang. Kalau mungkin di kota itu masih bisa ya dirongsokan kayak gitu, mungkin paling dirongsokan gitu, tapi belum saya rongsokan, saya taruh di luar aja, di tempat gudangnya bapak ya. Nanti kalau pas ada tukang rongsok baru saya rongsokkan. Nah ini saya ngambil blender punya ibu ya, karena blender saya itu gelasnya pecah gitu, jadi kalau buat blender itu airnya kemana-mana. Jadi saya pinjam punya ibu dulu ya untuk sementara Bunda, karena lagi nyari gantinya belum ada ya. Katanya beli gelasnya aja itu ada gitu, nanti ya kalau sudah ketemu nanti saya beli gelasnya aja ya, karena mesinnya masih bagus gitu Bunda, cuma gelasnya aja pecah gitu, nggak tahu pecah karena jatuh atau gimana ya. Kalau buat blender itu kemana-mana airnya, jadi akhirnya saya kalau mau blender itu pinjam punya ibu dulu, karena blender saya itu nggak bisa saya pakai ya. Kalau yang besar sih bisa dipakai, tapi yang kecil nggak bisa dipakai. Nah ini saya refill sabun ya Bunda, karena sabunnya sudah habis. Sama ini pewanginya juga saya masukin ke botol ya, biar gampang kalau misalnya mau pakai. Ini kemarin saya belinya refill ya, biasanya saya kan beli rencengan, tapi saya beralih ke refill karena memang limbah dari plastik bekas sabunnya itu banyak banget. Saya setiap hari itu harus buangin limbahnya gitu ya, limbah sabunnya. Jadi kemarin kan sudah
coba pakai yang refill, alhamdulillah irit gitu bunda, ternyata jauh lebih irit daripada yang rencengan gitu. Dan ya alhamdulillahnya kan kalau refill nggak terlalu banyak sampahnya gitu ya, jadi saya beralih ke yang refill sekarang, nggak rencengan. Yang rencengan itu paling itu kalau suami ngambil kupon gitu, sisa dari ngambil minyak 4 kilo, sisanya diambil sabun gitu, karena mungkin kan cukupnya buat beli sabun. Nah ini saya ambil separuh ya bunda, ini sudah mulai empuk, saya ambil separuh buat digoreng besok. Dan ini yang separuhnya saya kecapin aja buat lauk nanti sore sama malam ya bunda. Paling ini juga nanti masih sampai besok bunda, karena banyak ya, karena kebetulan kan saya masak, ibu juga masak. Jadi biasanya kan kalau saya masak 1 ekor, terus rumah belakang pasti saya kasih gitu. Tapi karena ini masak sama-sama masak ayam, jadi mungkin ini nyampe 3 hari gitu. Nah ini saya masukin bumbunya aja. Nah bumbunya ini saya blendernya terlalu kebanyakan, saya kasih ke ibu aja ya, karena ibu juga lagi mau masak ayamnya. Nanti tinggal ditambahin bumbunya aja, tinggal sedikit gitu. Tadi saya blendernya terlalu banyak bunda. Saya mau bikin buat kecap sama bungkepnya, tapi tadi saya masukin semua blenderannya, jadi terlalu banyak gitu. Nah ini saya masukin ayamnya ya bunda, terus saya mau rebus 1 kali lagi, mau saya tambahin air lagi biar lebih empuk lagi, karena ayam merah ini memang dagingnya sangat alot ya bunda. Kalau nggak direbus lama ya nanti makanya kita susah gitu. Harusnya memang pakai presto ya biar empuk, cuma ya saya nggak punya panci presto. Saya kalau ngerebus pakai panci biasa kayak gini, manual. Kebetulan saya juga kan bekakasnya itu nggak banyak bunda, cuma beberapa aja, wajan aja beberapa, panci juga beberapa ya. Memang benar-benar perlengkapan dapur saya itu minimalis sekali ya, sedikit gitu, nggak banyak. Nah kalau mau beli itu saya mikir-mikir lagi tempatnya ada nggak buat naro gitu ya. Kalau harus beli juga harus ada yang dibuang, di decluttering gitu, jadi biar nggak numpuk. Nah saya biasanya kayak gitu bunda, kalau mau beli barang itu saya pikirkan dulu ini barangnya apa yang harus diganti. Kalau saya beli 1 harus keluar 1 juga biar nanti nggak tambah numpuk gitu. Nah jadi makanya kenapa saya dapurnya nggak terlalu banyak barang ya kayak gitu, karena saya mikir gitu bunda, kalau mau beli barang itu kira-kira ini bikin sempit ruangan atau bikin sempit dapur nggak ya, terus fungsinya ini untuk apa gitu. Kalau misalnya dapurnya luas, masih ada tempat buat naruh barang ya baru saya beli. Tapi kalau sudah kelihatannya udah nggak ada tempat atau ruangan buat naruh barang gitu, kayaknya nanti dulu deh saya pikir-pikir, kecuali memang harus ada barang yang keluar gitu. Jadi ruangannya itu kelihatan lebih luas ya, lebih bersih gitu, lega aja bunda. Kalau barang-barang itu di dalam rumah itu sedikit, dan barang itu juga harus ada tempatnya. Jadi nanti kalau kita misalnya nih beli barang, kalau nggak ada tempatnya nanti pasti akan bikin sempit ruangan gitu. Malahan bikin pusing saya sendiri kalau kebanyakan barang itu, malah nggak tenang gitu ya bunda. Mau bersih-bersih aja rasanya itu mau yang dibersihin tuh mau mana dulu gitu, malah bingung gitu bunda. Jadi makanya saya kenapa nggak suka menimbun atau koleksi banyak barang gitu ya, karena kayak gitu bunda. Saya nggak suka ribet ya orangnya, terus nggak suka yang rumahnya itu berantakan. Pengennya ya sedikit aja barang biar kita itu fokus untuk membersihkan rumah gitu, nggak terlalu capek juga. Nah ini saya sudah selesai masaknya ya bunda, ini saya mau ngerebus air. Terima kasih ya bunda sudah menonton channel YouTube saya, semoga menginspirasi. Tetap dukung channel YouTube saya dengan cara tonton, like, share, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.